Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Abang Teteh sekalian, perkenalkan nama saya Ahla Sofia Listi dengan NIM 086. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada Abang Teteh terkait penugasan mingguan dari Praktikum Penelitian Operasional 1 dengan judul modul Metode Transformasi. Berikut adalah tugas yang akan saya bacakan, yaitu suatu perusahaan bernama PT XYZ yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan tersebut saat ini sedang memiliki permasalahan dalam pendistribusian barang hasil produksinya berupa roda tipe 428 karena biaya yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang ada, terdapat 5 perusahaan rekanan yang secara rutin memesan roda tipe ini sebagai berikut. Yang pertama ada Astra Auto Parts atau AOP, yaitu memesan 65.459 unit. Lalu ada Honda Genuine Parts atau HGP yang memesan 234,609 unit. Ada Suzuki Genuine Parts yang memesan 11.659 unit. Ada Yamaha Genuine Parts atau YGP yang memesan 59.759 unit. Kemudian PT ini memiliki di sini ada 3 warehouse untuk menyimpan hasil produksinya sebelum dikirimkan ke customer yang tadi. Berikut ini merupakan data berupa rata-rata kapasitas warehouse. Jadi yang pertama ada warehouse Cilengsi yang menyimpan 223.618 unit. Ada warehouse DC Cakung yang menyimpan 178.214 unit. Berikut ini merupakan data berupa biaya yang diperlukan dalam satuan rupiah untuk mengirimkan roda tersebut. Jadi di sini ada tabel berupa biaya satuan, yaitu ketika dari konsumen AOP memesan satu roda dari warehouse Cilengsi. Nah, ini ada harga-harganya nih. Lalu di sini kita akan mencari masalah minimasi karena di sini yang dimau adalah biaya yang diperlukan dalam rupiah untuk mengirimkan roda tersebut, biaya minimumnya. Langsung saja untuk software yang pertama saya akan menggunakan Excel. Nah, kurang lebih untuk Excelnya seperti ini. Jadi di sini untuk tabelnya mengikuti data yang ada di soalnya. Saya akan menggunakan bantuan 2 layar seperti ini untuk memudahkan. Oke, yang pertama kita mengisi kotak ini sesuai dengan yang ada di soalnya. Seperti AOP yang membeli dari warehouse Cilengsi sebesar Rp100 seperti itu. Kita mengisi terlebih dahulu. Di sini saya telah menyamakannya dengan soal tabel yang tadi. Lalu selanjutnya adalah kita harus memastikan apakah kapasitas yang terdapat di warehouse ini sesuai dengan jumlah pesanan dari masing-masing customer. Nah, cara untuk mengeceknya adalah di sini kita klik untuk formulanya, yaitu sama dengan jika total hasil dari ini itu sama dengan total dari jumlah pemesanan roda, maka di sini kita tulis oke. Namun jika belum, kita klik di sini tambah dummy. Oke, di sini kita telah mendapatkan pernyataannya bahwa kita harus menambahkan dummy jika kapasitas warehouse harus sesuai dengan jumlah pemesanan roda. Artinya di sini jumlah pesanan rodanya kurang. Jadi kita harus menambahkan dummy agar sesuai dengan kapasitas dari warehouse-nya. Seperti ini. Nah, di sini dummy-nya itu 000 untuk mengecek berapa dummy yang dibutuhkan. Nah, di sini kita klik aja sama dengan total dari kapasitas ini akan kita kurang dengan total dari jumlah pesanan roda. Maka di sini dummy yang kita perlukan sebanyak 178.214 unit. Seperti itu. Lalu di sini kita bisa mengulang lagi. Untuk rumusnya kita hanya menambahkan, kita tinggal menarik ya, satu kolom di bagian yang jumlah pemesanan roda. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kapasitas warehouse-nya dengan jumlah pesanan rodanya itu sudah sama. Jadi di sini sudah muncul oke. Seperti itu. Lalu, untuk mengetahui berapa biaya minimumnya, nah kita di sini membuat tabel yang serupa
namun kita kosongkan terlebih dahulu, seperti ini. Lalu untuk tabel yang kedua, itu seperti ini. Bedanya dia tabelnya itu kosong. Nah, lalu di sini langsung aja kita isi untuk tiap-tiap tabel yang mau kita solver ini. Untuk kapasitas warehouse yang Cilengsi adalah total dari semua customer termasuk dummy. Begitupun yang lainnya, yaitu jumlah total dari semua customer termasuk dummy. Untuk jumlah pemesanan roda unit, nah ini juga sama, yang memiliki rumus untuk customer AOP di ketiga warehouse. Begitupun hingga dummy. Nah, di sini untuk biaya minimumnya memakai rumus jumlah dari produk untuk tabel yang pertama dan tabel yang kedua. Setelah itu untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan di sini data Click Solver. Kita isi untuk parameternya. Yang pertama ada objektif, tentunya di bagian biaya minimum. Lalu minimum untuk pencariannya, lalu untuk variabel selnya kita pilih ada tabel kedua di bagian yang kosong. Dan untuk subjek konsentrasinya, kita bisa memilih di sini ada di bagian jumlah pemesanan roda unitnya harus sama dengan yang tabel di bawah. Kita tambahkan lagi untuk konsentrasinya. Di sini untuk kapasitas warehouse yang di tabel atas tentunya harus sama dengan yang kapasitas warehouse di tabel yang kedua ini. Lalu di sini kita pilih simplex LP dan klik solve. Nah, di sini kita mendapatkan hasil seperti ini, yaitu yang didapatkan biaya minimumnya segini, yaitu senilai 39.082.920. Oke, di sini untuk biaya minimumnya satuannya rupiah ya. Seperti itu penyelesaian untuk metode transportasi biaya minimum menggunakan Excel Solver. Selanjutnya, saya akan menyelesaikannya menggunakan software dari POMQM. Di sini kita pilih untuk modul transportation. Kita klik file, kita pilih file baru. Nah, di sini untuk title, aku menamakannya dengan Tuming Modul 4, lalu name. Lalu untuk number of source, karena di modul terdapat 3 workhouse, maka ada 3. Lalu untuk number of destination, diketahui terdapat 5 customer untuk masing-masing seperti AOP, HGP. Nah, jadi kita pilih di sini 5. Kenapa kita milihnya di sini 5, bukan 6, bukan termasuk dummy-nya? Karena kita mengetahui bahwa POMQM ini dia otomatis. Artinya tanpa memasukkan dummy sekalipun, maka hasil yang didapatkan sudah pasti. Seperti itu. Lalu untuk set objektif, di sini jangan lupa kita milih minimize. Kita klik OK. Nah, kurang lebih tabel ini kita isi sesuai dengan tabel yang ada di dalam modul. Oke, seperti ini ya. Nah, ini udah sama nih, sama yang dari modul. Jadi di sini ada warehouse Cilengsi, warehouse Pulau Gadung, DC Cakung, berikut dengan customer-customer. Di sini yaitu kapasitas nih. Kapasitas warehouse. Dan juga di sini ada pemesanan rodanya nih, unitnya. Nah, oke, kalau udah kayak gini, kita klik aja solve. Nah, maka di sini kita mendapatkan untuk solution value-nya sebesar 39.082.920. Nah, ini sama ya yang tadi kita sudah kerjakan di Excel Solver, seperti itu. Dan di sini juga ada kayak marginal cost, terus juga ada kayak final solution, seperti itu. Oke, untuk software yang terakhir, di sini saya menggunakan RStudio. Baik, seperti ini tampilan untuk RStudio. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk tutorialnya sama seperti modul-modul sebelumnya. Nah, di sini untuk memulai, aku klik seperti ini. Aku mulai dengan menginstal atau mengaktifkan package-nya. Kita coba run. Oke, di sini kita sudah menginstalnya nih. Nah, lalu untuk
perintah yang kedua kurang lebih seperti ini. Hashtag memasukkan data, cost. Nah, matriks ini, matriks yang kita dapatkan dengan memasukkan nilai dari dummy-nya juga. Seperti ini. Yang terdapat pada Excel yang sebelumnya telah kita lakukan. Nah, di sini langsung aja kita coba untuk running-nya. Oke, di sini sudah kita running. Lalu untuk perintah selanjutnya seperti ini. Nah, di sini untuk biayanya, untuk yang R itu dia kapasitas dari warehouse, dan untuk C-nya itu dia kapasitas dari masing-masing customer ya, pemesanannya. Lalu untuk row di sini tentu aja karena dia harus sama, makanya di sini kita pilih untuk model matematikanya persamaannya sama dengan, untuk kolom juga seperti itu. Lalu di sini langsung aja kita mencoba untuk merunning. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk step berikutnya, perintah yang digunakan seperti ini. Hashtag menampilkan hasil, result, IP transport, cost dari direction, kita ingin mencari minimum, row R, kolom C. Seperti itu. Nah, di sini untuk hasilnya akan coba saya running. Oke, seperti ini tampilan setelah kita merunningnya. Jadi di sini kita mendapatkan untuk objective functionnya mendapatkan 39.082.920. Nah, di sini untuk matriksnya terlihat bahwa benar adanya bahwa ada penambahan dummy di sini, dan ini kurang lebih sama seperti solver yang kita kerjakan di Excel. Seperti itu. Dan untuk fungsi objektifnya itu sama antara solver, lalu tadi ada POM, lalu sekarang ada RStudio, yaitu sebesar 39.082.920. Baiklah, seperti itu karena kita telah menyelesaikan fungsi-fungsi untuk mencari biaya minimumnya dari ketiga software. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kekurangan, saya juga meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.